Fakta lain tentang Kuma kembali terungkap dalam One Piece chapter terbaru 1064. Berdasarkan fakta itu, ada kemungkinan Kuma berasal dari ras yang sangat langka dan juga epic tentunya. Sosok Kuma sudah muncul sebelum time skip terjadi. Dia sempat terlibat dalam beberapa momen, seperti di arc thriller Bark atau ketika berada di Sabaody. Dialah yang kemudian menjadi penyebab time skip selama 2 tahun terjadi. Dalam ceritanya, kita mengetahui bahwa Kuma bukanlah sosok sembarangan. Dia memiliki kemampuan dari buah iblis Nikyu Nikyu no Mi, di mana dia mampu menahan serangan musuh dengan mudah. Dengan kekuatan ini, Kuma juga bisa mengirim orang kemanapun yang dia inginkan. Namun, semua hal yang terjadi dengan Kuma masih menjadi misteri sampai saat ini. Perlahan-lahan Oda memang mulai mengungkapkan berbagai informasi penting tentang Kuma, misalnya di One Piece 1062, terungkap jika sebenarnya Kuma merupakan ayah dari Jewelry Bonney. Nah, dalam One Piece chapter 1064, Jewelry Bonney mengatakan kepada Luffy dan yang lain bahwa Kuma berasal dari ras yang spesial. Bahkan, ini juga yang membuatnya harus menerima hukuman berat yaitu dipenjara seumur hidup, karena ia memang berbeda dari yang lain. Dengan petunjuk tentang ras spesial inilah, yang membuat para fans kemudian menyimpulkan bahwa Kuma kemungkinan berasal dari ras Lunarian. Ras spesial yang memiliki julukan ras para dewa, baru saja Oda Sensei perkenalkan pada saat pertempuran di Onigashima. Pada saat itu, Queen mengatakan jika King berasal dari satu ras dewa yang sekarang sudah punah, yang tidak lain adalah ras Lunarian. Marco kemudian memberikan informasi, bahwa pada zaman dahulu ada sebuah ras spesial yang tinggal di atas Red Line, yang sekarang menjadi tempat Mary Joyce berdiri. Queen juga kemudian menambahkan informasi lainnya tentang ras Lunarian dalam pertarungannya dengan Sanji. Spekulasi bahwa Kuma berasal dari ras Lunarian rasanya memang cukup masuk akal, hal ini berdasarkan dari daya tahan Kuma yang luar biasa. Menurut Queen, ras Lunarian bahkan mampu untuk beradaptasi dengan berbagai lingkungan, dan Kuma sendiri masih mampu bertahan hidup setelah apa yang terjadi kepadanya. Hal ini bisa kita lihat di chapter 1060, di mana Kuma masih hidup dan sadar, meskipun memang dia sudah kehilangan sisi manusianya dan alam bawah sadarnya pun sudah tidak terkendali. Kita mungkin bertanya-tanya, jika Kuma adalah ras Lunarian mengapa dia tidak memiliki sayap dan tidak memiliki warna kulit gelap? Bisa jadi, hal ini ada kaitannya dengan penelitian yang sudah Vegapunk lakukan terhadap tubuhnya. Dia sudah melakukan rekayasa genetik terhadap Kuma, yang mana hal itu memengaruhi struktur tubuhnya, termasuk dia mungkin harus kehilangan sayap dan mengalami perubahan warna kulit. Sejauh ini, Oda memang sering menghadirkan ide atau sesuatu yang sangat di luar dugaan, contohnya adalah kemunculan ras Lunarian. Berdasarkan hal tersebut ada kemungkinan jika kemudian Kuma berasal dari ras spesial lainnya, misalnya dia berasal dari ras spesial baru. Karena bukan hal mustahil jika kemudian Oda memperkenalkan ras spesial baru lainnya, seperti halnya Lunarian. Ras spesial ini mungkin tidak jauh berbeda dengan manusia, hanya saja mereka memiliki keistimewaan yang manusia umumnya tidak miliki, misalnya daya tahan dan durabilitas yang luar biasa. Atau bisa jadi ada kemungkinan jika Kuma berasal dari ras spesial yang berasal dari bulan. Bulan selalu menjadi topik pembahasan menarik yang muncul di kalangan para fans. Oda sendiri menghadirkan bulan sebagai salah satu tempat petualangan dalam cerita sampul di serinya. Artinya, bukan sesuatu yang mustahil jika kemudian ada salah satu ras yang berasal dari bulan, kemudian pindah ke bumi. Ceritanya sendiri mirip seperti ras Birkans yang menjadi ras dari Enel. Terlepas dari ras spesial mana Kuma berasal, dia kemungkinan akan menjadi sosok yang penting di akhir saga ini. Kuma memiliki semua ingatan tentang apa yang terjadi kepadanya oleh pihak pemerintah dunia. Dan bisa jadi segala ingatan Kuma tersebut, adalah sebuah senjata yang akan digunakan para pasukan revolusi untuk menjatuhkan pihak pemerintah dunia dan memulai perang. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai hal ini. Jika kamu punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar.